Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Di sini Mas Dim Review bakal ngasih tips and tricks dan juga bakal ngasih tahu tentang WSD sarung tangan yang di depan sini, WSD teman-teman ya. Jadi ini sarung tangan tinju pertama Mas Dim dan terjangkau ya teman-teman ya. Jadi dengan harga rentang dari kan setiap OS itu biasa harganya berbeda teman-teman ya. OS itu ada ukuran di sarung tangan, ada yang 8, 10, 12 teman-teman ya. Jadi 14. Nah, karena misalnya ukurannya berbeda, harganya masih rentang. Jadi harganya ini dari rentang harga 160 ya, bahkan ada yang 150 kalau lagi diskon ya teman-teman ya, sampai ke harga 200-an teman-teman ya. Jadi seperti itu rentangnya. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa aja di link deskripsi. Oke teman-teman, ini udah setahun lebih Mas Dim pakai si WSD ini, dan Mas Dim sengaja membuat penyimpanan yang tidak terlalu bagus lah ya teman-teman ya, ataupun yang ya ibaratnya di tempatnya sembarangan. Sebelumnya Mas Dim pakai untuk tempat sembarangan, tempat yang bagus ya, disimpan dengan baik segala macam, dijaga ya. Begitu Mas Dim punya yang baru, Mas Dim cobain kayak mikir kayak, coba kita buat sedikit eksperimen ya, kalau disimpan di tempatnya lembab segala macam, seperti apa sih hasilnya teman-teman ya. Nah kali ini Mas Dim bakal ngasih tahu hasilnya seperti apa teman-teman ya. Oke, kita langsung aja mulai videonya, nggak usah bertele-tele. Jadi di sini masih kasih lihat dulu nih ya. Emang mungkin nggak terlalu jelas, cuma kalian bisa lihat nih ya. Sarung tangannya tuh ya, ada bekas lecet-lecet, tuh kayak kelupas-kelupas ya. Nih di sini ada kelupas-kelupas. Terus bagian sini juga ada jamur, nih ada jamur, nih ada jamur. Terus ini kelupas-kelupas ya, kalian bisa lihat ya tuh. Sehingga ini berhubungan, ini dua-duanya loh ya teman-teman ya, ini juga sama tuh. Ini berhubungan adalah cara penyimpanan. Jadi cara penyimpanan ini sangat-sangat penting teman-teman ya, dan cara menjaganya seperti apa sih. Tapi ini khusus dulu untuk teman-teman nih yang punya sarung tangan dia bahannya kulit. Biasanya kalau bahannya kulit kayak gini. Cuma kalau misalnya bahannya bukan kulit, ya kan kita nggak tahu ya bahannya kalian beli seperti apa. Ya mungkin tidak bakal kayak gini. Cuma kebanyakan sarung tinju sih banyaknya bahannya kulit ya teman-teman ya. Nah, di sini Mas Dim bakal kasih tahu caranya seperti apa, dan sebelum itu Mas Dim bakal kasih tahu dulu ya, untuk WSD ini jujur ini review jujur ya teman-teman ya, karena Mas Dim gak dapat endorse sedikit pun. Kalau WSD ini untuk yang punya low budget, terus training kecil, bukan untuk fight ya teman-teman ya. Ini salah satu yang Mas Dim rekomen lah ya teman-teman ya. Banyak juga yang udah beli barang-barang dari WSD ini ya, yang jelas ini salah satunya oke. Dia light, ringan teman-teman ya, ringan, terus nyaman banget teman-teman. Jadi malah kebalikannya, Mas Dim punya dari hook yang cukup besar ya teman-teman, itu untuk training, dia 12 oz. Nah yang WSD ini Mas Dim beli yang 10 oz. Untuk apa? Untuk fighting, untuk ya bukan fighting kayak lomba lomba-lomba gitu ya, tapi lebih kayak sparring, untuk sparring ya. Karena dia lebih ringan. Kalau kalian pakai yang untuk latihan, dia yang berat, itu tuh bakal capek. Endurance kalian bakal cepat terkuras. Tapi kalau mau untuk fighting ataupun untuk kayak sparring tadi, lebih baik yang ngepas lah untuk tangan ya. Jangan terlalu kecil tapi ngepas untuk tangan. Kalian pasti tahu lah. Dan untuk kalian yang suka tinju, boxing segala macam, pasti udah tahu itu ya. Kayak banyak yang kok dia latihan pakai yang glove-nya gede, terus pas lagi tanding glove-nya kecil gitu ya. Ataupun glove-nya kok berbeda. Ya kayak gitu-gitu ya. Bahkan ya kalau kalian lihat knuckle-nya UFC kan beda ya sama glove tinju. Nah kayak gitu. Jadi emang fungsinya berbeda, caranya juga berbeda. Gitu. Nah, WSD ini menurut Mas Dim kenapa worth it? Dia ini kalau untuk semua pelindungnya, guardnya ini hampir sama semua ya. Dari yang harga Mas Dim hook harga 600-700 saja, dibandingkan dengan 200 ini hampir sama untuk bagian guardnya. Sebenarnya bukan hampir sama gitu ya. Jadi semua guardnya ada, titik sini udah ada guardnya, bagian sini juga ada guardnya, bagian sini juga yang antara jempol dan jari-jari juga sudah ada guardnya. Tapi emang kualitas bahannya yang berbeda, makanya harganya di bawah. Cuma karena dia udah sesuai dengan ya standar lah ya untuk guard-guardnya, masing-masing tempat penyimpanan guardnya, sehingga ini nyaman untuk kalian pakai latihan kayak gitu teman-teman ya. Untuk bagian dalamnya ini juga ada bagian kulit ya. Di bagian dalamnya tapi cuma sampai bagian lengan sini aja teman-teman, bagian sini saja kulitnya. Bagian dalamnya semuanya sudah bukan ya, udah bukan kulit ya. Karena emang biasanya harus kayak gitu, karena nggak nyaman teman-teman, keset nanti kalau misalnya dalam juga kulit. Kayak gitu. Dan nih kalau Mas Dim pakai ya, ini jujur sampai sekarang masih nyaman. Bahkan yang bagian ini ya, prepetannya ini teman-teman ya, Mas Dim nyebutnya prepetan sih. Ini masih halus tuh ya, masih halus dan nggak ada yang kayak keluar-keluar gitu loh teman-teman ya. Keriting-keriting tuh nggak ada. Tuh. Masih nyaman banget teman-teman tuh. Tuh, masih nyaman banget dan ringan banget. Dia benar-benar ya untuk
sparring. Sebentuk latihan juga bisa ya teman-teman ya. Cuma untuk teman-teman yang mau latihan cepat ya teman-teman ya, mungkin pakai kayak gini mantep, cepat ya, teknik itu ataupun combo teman-teman ya. Cuma Mas Dim memang bukan yang profesional, bukan boxer yang profesional, bukan petarung profesional. Cuma Mas Dim seorang yang suka mereview aja teman-teman ya. Nah, di sini adalah tutorialnya. Oke, panjang lebar tadi sekalian Mas Dim ngasih review tentang WSD-nya. Dan di sini adalah ibaratnya tipsnya ya teman-teman ya, tipsnya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan sarung tangan kulit saat pemakaian, kalian usahakan, kan ini banyak keringat ya teman-teman ya, biar nggak lembab, biar nggak kotor teman-teman. Keringat kan suka ada yang warna jadi putih-putih ya, garamnya itu ya teman-teman ya. Nanti kalian habis latihan bersihkan menggunakan tisu basah. Kalian bawa aja, bawa tisu basah, kalian sudah bersihkan menggunakan tisu basah. Jangan kalian biarkan dia mengering, kalian langsung aja pakai tisu kering teman-teman ya. Maksudnya bukan mengering di udara gitu ya, jangan. Jadi kalian keringkan menggunakan lap ataupun pakai tisu kering, atau ya bebas lah tisu basah, tisu toilet. Yang penting dia bagus ya teman-teman ya untuk pengeringannya. Nah setelah itu kalian bisa setiap hari atau pas malam harinya ataupun mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, kalian bisa menggunakan yang namanya hand body teman-teman ya. Nah, kenapa menggunakan hand body? Bebas, hand body-nya bebas. Mas Dim nggak ada sponsor sama sekali ya teman-teman ya. Jadi kayak kulit kita, kulit manusia teman-teman ya. Kalau misalnya dia tidak ternutrisi, dia ibaratnya kering, lembab segala macam, itu pecah-pecah. Nah sama kayak sarung tinju yang kayak tadi nih ya tuh, pecah, kecabut. Ini kenapa? Karena dia elastisitasnya sudah berkurang sehingga begitu kena air lembab segala macam, kulitnya keangkat, robek, sobek. Terus jamur juga tuh ya, jamur ini kan bisa ibaratnya nutupin si jamur itu. Makanya inilah salah satunya untuk menjaga. Sayang banget loh teman-teman ya, jujur kalau teman-teman yang kayak Mas Dim sayang sama barang ya, kalau misalnya dia rusak padahal pemakaiannya masih harusnya belum rusak gitu ya, itu rugi banget. So jadi kalian harus baik juga untuk menjaganya teman-teman. Dan ini ya kenapa Mas Dim bilang gini, Mas Dim juga sama kayak teman-teman mungkin ya yang nonton video ini. Mas Dim tuh pemula masuk ke sasana untuk Muay Thai gitu ya. Terus ngelihat orang-orang kok pada bawa tisu, kok bawa ini, dikira untuk muka, untuk badan gitu ya. Tiba-tiba begitu dia lepas glove-nya, mereka langsung bersih. Jadi kan teman-teman ada ya, nih Mas Dim notes dulu ya, bahwa teman-teman mungkin ada yang bersihin glove-nya itu, bukan bersihin glove-nya, kayak ya ada yang emang pakai glove dari sasana ataupun dari tempat latihan, ada yang bawa sendiri. Nah biasanya yang bawa-bawa gitu tuh yang bawa sendiri ya teman-teman ya. Yang di latihan mah kadang-kadang yang mereka asal aja gitu ya. Dan untuk teman-teman yang gampang iritasi, terus kayak ya takut kena penyakit yang dibawa sama teman-teman kalian yang di tempat latihan ya teman-teman ya, Mas Dim bilangin makanya nggak apa-apa modal dikit lah ya, nambah dikit untuk beli glove, karena minimal glove kalau enggak ya sebenarnya paling minimal tuh sebagian hand wrapnya itu minimal punya sendiri gitu ya teman-teman ya, karena kita nggak tahu nih bekas siapa segala macam, apakah dicuci bersih atau enggak ya, kita patut sujon takutnya kenapa-napa untuk diri kalian sendiri ya teman-teman ya. Nah kalau misal kalian udah beli hand wrapnya terus kayak ngerasa aduh kayaknya aku juga mau beli glove sendiri deh biar lebih safe juga ya, kalian beli aja, beli nggak usah mahal-mahal, yang murah-murah dulu aja lah ya, karena namanya training bukan profesional. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah setelah misalnya kalian udah kering segala macam tadi udah dikasih hand body, nah di sini masih kasih lihat lah ya, ini nggak usah banyak-banyak ya, cukup segini aja untuk satu glove teman-teman ya. Kalian tinggal usapin ke bagian glove yang maksudnya yang di bagian luarnya, jadi kalian dalam-dalamnya nggak usah kalian kasih hand body gitu, bagian luarnya aja yang terpapar teman-teman ya. Jadi kan ada beberapa sarung tinju yang nggak full kulit ya, jadi kalau kalian mau pakai hand body ini ke yang full kulit teman-teman ya, ke yang full kulit. Kenapa ya? Karena ya kalau yang nggak full kulit kalian kasih, tapi yang nggak ada kulitnya itu nggak usah kalian kasih ya, nanti jadi bau itu teman-teman ataupun jadi lembab. Makanya kalau ke kulit ini kan dia ya kalau misalnya kayak kulit kita aja ya, manusia yang meresap gitu loh ya teman-teman ya, makanya pakai hand body itu biar meresap gitu. Dan sebenarnya kalau kalian nggak pakai latihan terus menerus ya teman-teman ya, kalian misalnya pakai tapi latihannya seminggu sekali ya, kalian nggak usah kasih hand body setiap hari. Jadi kalian udah sampai latihan lagi, sampai dia udah kotor lagi, baru kalian hand body gitu loh. Gitu. Jadi nggak usah ngabis-ngabisin hand body kalian gitu loh. Tuh perawatannya cukup mudah tuh ya. Cuma kalian usap-usapin aja, nanti sampai kalian setelah latihan kalian usap-usapin lagi itu. Yang tadi ada jamur, yang tadi ini tuh tertutup, bukan ya, enggak tertutup tapi lebih hitam warnanya tuh ya, lebih keluar.
Tuh, jadi lebih terlindungi lagi teman-teman dari kayak tadi si jamur, terus yang kayak pecah-pecah, ini pecah-pecah dan jamurnya juga udah cukup lentur ya. Sengaja Mas Dim tadi buatin ya untuk nyoba kira-kira apakah benar penyimpanan yang salah itu bakal terdampak nyata. Benar banget teman-teman ya. Oke, kayak gitu aja. Ini di sini Mas Dim sambil ngusap-ngusap ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang emang suka boxing apapun itu ya teman-temannya, sarung tangannya Mas Dim nggak menyarankan kayak harus WSD, nggak. Jadi semuanya sarung tangannya asalkan dia emang bahannya kulit, kalian kalau bisa dijaga dengan baik biar lebih awet aja. Kayak gitu aja dari Mas Dim. See you in the next content. Bye bye.